Ya, kita akan assembly ya. Kalau kita mau assembly, kita harus memilih standar IAM pada menu assembly. Ya. Beda lagi kalau misalkan IPT itu hanya untuk single part. Kita masuk ke standar IAM, kita create. Di sini kita bisa ngecek ya. Kita harus memastikan bahwasanya kita meletakkan part-part kita tadi. Caranya bagaimana? Kita bisa place di sini di pojok kiri atas, pilih place. Place-nya ini macam-macam ya. Ada place ini untuk memanggil dari single part yang sudah kita gambar. Ada place from content center untuk memanggil part-part standar. Apa itu part standar? Misalkan mur, baut, ya. Mungkin ada flank, ada mungkin ring, ya. Itu part-part standar. Nanti akan saya jelaskan ke pertemuan berikutnya. Ada place from import chat file, artinya adalah kalian ngimport dari format CAD. Apa itu format CAD? Ya AutoCAD, ya SolidWorks. Itu bisa kita ekspor, formatnya jadi STP. Nanti kita bisa import di sini. Kalau iLogic komponen ya ini komponen yang saya nggak pernah menggunakan ini. Ya. Dan ini apa ya istilahnya jarang digunakan. Tetapi kita nanti coba cari tahu lah. Kalau electric catalog ini kalau di inverter versi lama itu nggak ada electric catalog. Jadi ini tambahan ya, fitur yang terbaru dari Inventor. Yang harus kita gunakan adalah yang place ini dan place from content center. Tapi kalau kalian mau nyoba import dari file STP, pakainya yang import from imported chat file. Pilih yang place ini, kita letakkan mana saja. Oke, di sini ada macam-macam ya. Ada plane, base. Kita bisa pilih satu-satu seperti ini, boleh. Diklik saja. Ya, misalkan mau digandakan berapa, mau jadi 3 ya nggak apa-apa, diklik 3. Terserah kalian. Tetapi kita bisa langsung saja juga boleh. Kita place, kita select all, lalu kita open. Diklik seperti ini, ya. Klik kanan, oke. Sehingga kita sudah punya file tadi dalam satu file assembly, ya. Kayak gini contohnya. Ya, seperti ini. Kalau kita mau assembly, prinsipnya adalah kita harus punya satu part yang digunakan sebagai acuan. Apa maksudnya acuan? Maksudnya kan part ini semua bisa digeser-geser ya, bisa digeser-geser. Kita harus punya satu part yang tetap. Maksudnya part tetap itu gimana? Ya satu aja di grounded. Contoh, kita mau buat acuan. Yang pertama, mungkin kalau dari sisi gambar ya, gambarnya tadi ini gambarnya, ya, saya salah. Gambarnya ini. Kira-kira kita acuannya yang mana? Apakah ini, atau yang bawah sini? Yang base. Berarti nomor 2. Berarti kita harus memastikan base-nya tadi dia itu tetap tidak bisa digeser, ya. Base itu yang mana? Yang ini, ya. Tetapi yang ini dia itu posisinya seperti ini. Kita harus memposisikan dia letaknya sama kayak ini. Iki. Oh iya toh. Saya salah ngasih nama berarti. Iya enggak? Tadi kan kalian bilangnya base. Yuk aja. Silakan diamati dulu. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai ini. Ya, kita pakai ini nggak apa-apa. Berarti kita harus memposisikan ini
sama bentuknya atau sama arahnya dengan yang ini. Caranya bagaimana? Kita bisa lihat di sini. Ini ada origin. Nah, originnya yang pertama ini adalah originnya assembly. Di setiap part ini masing-masing punya originnya sendiri-sendiri. Kita akan constraint originnya ini sama dengan originnya assembly. Caranya bagaimana? Di place ini, di bagian base, kita expand ini, kita expand originnya, kita lihat. Nah, yang XY ini kan, XY ini kita constraint, tekan constraint, pilih yang mid, ya, pilih yang XY ini, kita pasangkan dengan XY-nya yang assembly, seperti ini. Kalau sudah, kita apply. Oke, kita cek. Loh, salah cah, berarti bukan XY ya. Kita unduh ya, kita unduh. Oke, kita unduh, kita constraint lagi ya, kita pilih yang XY nya ini, kita pasangkan dengan mana, kita cek di sini yang dia itu tegak lurus dengan ini, bidang YZ seperti ini. Lalu kita apply. Apakah dia sudah sama? Sudah ya. Kalau sudah, kok kebalik ya. Kalau kebalik kita bisa edit, klik kanan edit, kita pilih yang flash, kita oke. Ya, seperti itu. Sudah benar ini? Sudah. Tetapi dia masih bisa digerakkan. Dia satu bidang, tapi dia masih bergerak, bisa naik turun ya. Kita harus constraint lagi, constraint. Lalu pilih mana? Yang YZ ini sama dengan YZ-nya yang ini. Kita klik. Kita oke. Kita cek masih bisa bergerak apa enggak? Oh, bisa bergerak. Tapi bergeraknya yang ke kanan dan ke kiri. Berarti tinggal apa yang kita constraint? Bidang yang kurang. Kita constraint lagi. Kita cek di bidang base-nya ini, YZ sama dengan bidang yang ini, XY. Kalau ada keterangan kayak gini, dia nggak mau constraint, pilihkan aja yang ini, yang flash. Kita apply. Sehingga ini sudah berada di titik tengahnya origin dari assembly. Nah, sekarang kita akan gabungkan, kita akan pasangkan ini kemana aja, kita cek. Oke, pasangannya yang mana aja. Ini pasangkan dengan sini, bener? Arahnya kemana? Dia ke depan sini atau dibaliknya, sebaliknya? Kalau lihat di gambar, baliknya. Nah, kita bisa membalik ini. Ini kan kalau kita balik kan kayak gini ya, kebalik semua ya. Kita bisa membaliknya dengan cara apa? Kita klik, tekan huruf G, klik partnya, sehingga kita bisa membalik seperti ini ya. Lalu klik kanan, oke, kita pasangkan, kita constraint, tekan constraint, masukkan yang insert, yang ini dan yang bawah sini. Seperti ini. Sudah benar? Saya ikut kalian ya. Salah. Kebalik. Ya, gak apa-apa, engko dibalik selanjutnya bisa. Madepin yang buri ya, gak apa-apa. Kowe nglakoni aku trek. Oke, gak apa-apa ya, seperti ini.
Bener kan ini? Bener apa salah? Salah. Nah, berarti yang ini kita constraint, pilih yang insert, yang ini dengan yang bawah. Begini. Ya, kan bisa diputar. Nah, ya kan? Kita constraint lagi, pilih yang insert, yang ini dengan yang bawah. Kita apply. Nah, ternyata ada kesalahan ukuran. Ya, siapa mang sing gambar? Sing salah siapa? Kira-kira siapa? Aku apa kalian? Gimana? Yang benar gimana? Kita constraint, pilih yang insert ini, yang ini dengan sini. Oke, kita apply. Lalu kita akan expand ini. Kita cek di sini di fixed jauh, ya yang ini. Originnya kita expand. Lalu kita constraint yang XY-nya ini kita constraint, tekan tombol C kalau punya saya, constraint dengan mana? Dengan yang bawah sini, yang apa tadi? Base ya, originnya base ini. Saya sing di ben kelihatan. Nah yang ini, pilih yang ini. Wah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kita cek apakah dia sejajar dengan bidang ini. Kita constraint saja, pilih yang plus ini sejajar dengan ini. Apply. Pakai apa? Angel. Kita constraint pakai angel ini. Iya. Yang ini? Ya, ini. Berarti ini permukaan ini dengan bidang ini. Sudutnya berapa? 0. Nah, oke. Kalau sudah, yang salah kan punyamu, ya kan? Bukan punya saya. Kita klik 2 kali. Ini kita new sketch. Kita project dulu. Astaga, salah. Project. Ini. Oke. Seperti ini. Lingkarannya juga sama, kita cut saja lingkarannya. Ini kita extrude. Naik ke atas, all cut. Oke. Kemudian tinggal kita projectkan saja. Ini kita seperti ini. Kita projectkan lingkarannya. Astaga. Ini kita extrude. Ini ke bawah. Gak sesuai ukuran gak apa-apa ya. Intinya select face-nya yang ini. Pilih yang create body. Kita oke. Ya ini enak-enak aneh. Gak sesuai ya. Ya gak apa-apa. Sementing jadi kan. Kita buat ini berapa tadi diameternya? 10. Kita extrude 25. Yes, anggapnya 25. Kita back. Ini nggak akan bisa di save kalau belum di save dulu ya. Ctrl S biar dia nyimpen. Nah seperti ini. Sudah benar seperti ini? Ya, yang anggapnya benar soalnya semalas aku. Kita akan constraint ini ke sini ya. Constraint boleh pakai insert ini. Letakkan ini ke sini.
Kita cek sudah gabung ya, kita apply, tetapi dia masih bisa bergeser. Oh, dia gesernya kayak gini. Ragum kan maju mundur, bukan ke kiri ke kanan. Berarti kita salah constraint-nya. Constraint-nya pakai apa? Pakai constraint yang tipenya mid ini. Di sini ada yang tipenya silinder apa ya? Sumbu. Ini dengan sumbu sini. Kebalik Pak, ya dibalik ini. Kita oke. Sehingga dia masih bisa bergeser. Loh Pak, bergesernya kok nggak beraturan? Kita constraint lagi, pakai yang flush, bidang ini sejajar dengan bidang ini. Kita apply, nah dia masih bisa bergeser. Kan nggak mungkin dek sini ya. Yo, yes pokoknya ini. Kita akan menggabungkan yang ini kan ke depan sini, ya kan? Kita constraint, pakainya constraint yang insert ini boleh, yang ini ke sini. Kita apply, lalu kita pilih yang mate ini, permukaan sini kita sejajarkan. Ini sejajar dengan ini. Kita apply. Dia sudah tidak bisa bergerak. Selanjutnya yang belakang, ya ini dipasangkan dengan belakang. Kita constraint, pilih yang ini ke sini. Kita apply. Kita lihat ternyata dia masih bisa bergeser. Kita constraint lagi. Ini lingkaran ini dengan lingkaran ini. Kita apply. Loh, nggak bisa. Kenapa? Berarti kita pakai constraint yang lain, tipenya yang mid. Sumbu iki sejajar dengan sumbu iki. Kita apply. Oke, kita edit lagi. Pilih yang ini, apply. Wah, nggak bisa. Kira-kira kenapa? Kita Ctrl Z dulu, kita unduh lagi. Kita pakai constraint lagi, tapi tipenya yang ini, tapi yang ini. Ini dengan sini. Kita apply. Yang lainnya juga sama. Ini dengan ini bang. Raket. Nah ini. Kita apply. Nah seperti itu. Dia sudah tidak bisa bergerak. Sekarang ganti yang bawah. Yang bawah itu dipasangnya di mana? Di sini atau di baliknya? Sebaliknya. Benar di sini? Hadapnya seperti ini? Atau sebaliknya? Ini? Nah, seperti ini. Kita akan constraint, tekan tombol C punya saya. Kita harus memposisikan pakai flash dulu. Ini sejajar dengan sumbu yang ini. Kita apply dulu. Ya. Dia sudah sejajar sumbunya. Tinggal kita constraint tengah-tengahnya. Caranya kita harus cari plane ini, kita expand. Originnya kita expand juga. Kita cari yang tengah-tengahnya sini. Kita constraint, klik constraint, otomatis dia kepilih. Lalu kita pilih constraintnya yang ini, bidang ini. Tadi namanya apa ini? Base ya. Kita expand di sini. Nah, bidang yang sejajar. Yang ini. Dia nggak bisa pilih yang flush. Apply. Kalau nggak bisa, pilih yang ini, kita apply. Nah, bisa. Sekarang dia sudah bisa bergerak seperti ini. Selanjutnya bagaimana? Ini ya. Ini kita pasangkan ke sini. Kita constraint, pilih yang insert ini ke sini. DE ya, terlalu apa? Mepet ya. Kita kasih yang ini angkanya mungkin 50. Terlalu banyak 20. 10.
30. Kita apply. Nah, dia sudah bisa seperti ini. Sekarang kita buat ini. Iki pasangannya nih di depan ya. Kita constraint. Pakainya yang insert ini boleh kita coba ke sini. Apply. Dia bisa berputar. Nggak bisa berputar. Selanjutnya kurang apa? Ini ya. Kita constraint. Pilih yang matte ini, sumbunya ini ke sumbu sini. Apply. Dia masih bisa bergeser naik turun. Ya. Kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai tadi. Kita pilih gagangnya ini. Kita cek di sini, kita expand. Originnya kita expand juga. Pilih bidang ini. XY. Oh, bukan XY. Bidang yang ya XY ya, yang ini. Kita constraint, tekan tombol C punya saya. Kemudian kita pilih XY nya yang bidang dari screw ini. Screw-nya sing ndi? Jenenge apa, Mang? Klem handlebar bukan. Screw namanya apa? Jauh screw ya. Kita expand ini, kita pilih yang XY juga. Ini kita apply dulu, bisa. Selanjutnya baru kita gerak-gerakkan. Ya. Kok dia nggak paten? Oh, berarti ada yang salah. Ada yang salah dalam memasangkannya. Kita constraint ulang. Apa ini bidang apa ini? Bidang XY, XZ. Yang tadi namanya apa? Fixed jauh. Oh, handle ya, handle. Ah, iki. Rada angel ya. Ini agak sulit. Yes, pokoknya gini lah ya. Oke. Nah, harusnya kan di sini ada penguncinya ya. Di gambar kita itu tidak ada penguncinya. Coba kita lihat di sini. Ini nggak ada penguncinya. Nggak ada keterangan skrunya, apa murnya. Harusnya kan dikasih mur. Kita bisa edit di sini, klik 2 kali. Ini kita kasih treat agar dia berbentuk mur. Ini dan ini. Kita plus dulu, baru yang ini kita plus. Lalu kita save, kita back. Kita tambahkan murnya. Nah, nambahkan mur ini kita baru pakai part content center. Kita place di sini, place from content center. Masukkan yang di sini, kita pilih yang nut hex ini. Kita pilih ISO. Boleh nggak ISO juga nggak apa-apa. Yang penting ukurannya sama. Kita letakkan di sini. Klik di sini. Klik di permukaan ini. Bisa cek di belakang. Oh, ternyata dia tidak auto. Kita centang dulu. Kita letakkan di sini. Klik di sini. Kita drop. Klik kanan dan. Apakah sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Kita warnai sesuai dengan warna gambar. Seperti ini, kita plus. Yang belakang itu dikasih warna ya ngono lah, terserah. Kalau warna pink ya ora apa-apa. 1 2 3 4 5 6 kita warnai hitam. Mungkin abu-abu wes ini. Bautnya juga sama, bautnya dikasih warna yang berbeda. Mungkin bautnya kasih warna oke.
seperti ini. Kita home kan. Nah, tadi kan salah ya. Harusnya home-nya kan seperti ini bentuknya. Oh, yang ini belum. Seperti ini. Harusnya kan home-nya seperti ini. Kita bisa edit home-nya dengan cara apa? Klik di sini, klik kanan OK. Kita pilih di sini, klik kanan, set current as view, fit to view. Nah, kalau sudah kita simpan assembly ragum meja mini. Fix. Nah, kalau sudah kita save, kita matikan rekaman.